Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat mutu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan karunia dengan banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan tak lupa nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga hingga detik ini kita masih bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, termasuk yang sedang kita jalani saat ini, yakni menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan di tahun ini. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah terbaik kita, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikut beliau yang senantiasa istiqomah mengikuti keteladanan yang telah beliau berikan kepada kita, sehingga kita kelak berhak bersama beliau untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sobat mutu yang berbahagia, kali ini kita berada di bulan Ramadan dan insya Allah sudah berada di pertengahan. Ada satu momen yang sudah menjadi tradisi diperingati oleh kaum muslimin, yakni peringatan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran yang dimaknai turunnya Al-Quran, yang di banyak riwayat disebutkan bahwa Al-Quran turun di malam kemuliaan atau malam penuh keberkahan, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan dari Lauful Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar atau malam penuh kemuliaan. Yang selanjutnya Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur dari langit dunia menuju bumi kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi secara berangsur-angsur. Dan peringatan Nuzulul Quran ini bertepatan dengan turunnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah SAW, yang kita kenal dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, di mana beliau menerima wahyu pertama ini melalui malaikat Jibril pada malam 17 Ramadan. Artinya kalau malam 17 Ramadan ini kita peringati, ini merupakan momen yang sangat tepat dalam rangka untuk mengingat kembali tentang Al-Quran, kitab pegangan kita sebagai seorang muslim. Namun sobat mutu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Nuzulul Quran ini tidak hanya berhenti pada sekedar peringatan. Kita harus bisa mengambil hikmah dari peringatan Nuzulul Quran yang setiap tahun senantiasa kita ingat,
kita peringati. Dan terlebih lagi bahwa nuzulul Quran ini ada di tengah-tengah bulan Ramadan, yang kalau kita bisa memperingati dan mengambil hikmah dari peringatan tersebut, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sobat mutu yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya kita merenungkan kembali bahwa selama kita memperingati nuzul Quran, sudahkah kita melakukan upaya tadabbur kepada Al-Quran, merenungkan dan memahami Al-Quran, yang pada akhirnya kita mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena tidak mungkin Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW tanpa maksud, tanpa tujuan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah SWT menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, sekaligus penjelasan atas petunjuk itu, sekaligus sebagai pembeda. Dari sini jelas bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai jalan hidup bagi manusia. Sehingga kita tidak boleh hanya sekedar mengingat kembali peringatan nuzul Quran tanpa dibarengi dengan memahami apa maksud Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada kita, yakni ditegaskan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk. Artinya Al-Quran sebagai petunjuk harus kita ikuti, harus kita letakkan sebagai imam di depan kita yang akan membimbing kita dalam menjalani kehidupan ini. Sobat mutu yang berbahagia, Al-Quran memiliki urgensi yang sangat luar biasa bagi umat Islam. Setidaknya kami akan menyampaikan 3 pentingnya Al-Quran yang sekaligus menunjukkan keunggulan Al-Quran dibandingkan dengan yang lain. Yang pertama, sobat mutu, bahwa Al-Quran merupakan mukjizat bagi Rasulullah SAW. Bahkan merupakan mukjizat terbesar bagi beliau. Dan berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan Nabi dan Rasul sebelumnya, Al-Quran ini merupakan mukjizat yang berlaku sepanjang masa. Nah, kalau mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang sebelumnya itu hanya berlaku ketika beliau masih hidup. Misalnya Nabi Musa diberi mukjizat berupa tongkat yang mampu membelah lautan. Maka kemukjizatan Nabi Musa berupa tongkat yang mampu membelah lautan ini hanya berlaku 1 kali, dan saat itu juga. Setelah itu tidak lagi berlaku. Demikian pula dengan mukjizat-mukjizat Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat berupa Al-Quran kepada Rasulullah SAW berlaku sepanjang masa. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Hijr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Luar biasa. Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang menjaganya sampai hari kiamat. Makanya kita tidak akan pernah menemukan ada pemalsuan Al-Quran tanpa terbongkar kedoknya oleh umat Islam. Lebih-lebih di tengah-tengah umat Islam itu masih banyak kita temukan penghafal Al-Quran. Seandainya ada 1 huruf dari Al-Quran yang dibuang oleh kalangan tertentu yang dengki kepada Al-Quran atau ditambahkan, pasti akan ketahuan. Karena takdir dari Allah SWT, ketetapan dari Allah SWT,
bahwa Allah lah yang menjaga kemurnian Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, karena sebagai mukjizat, maka jelas Al-Quran ini memiliki keunggulan. Ya, kita tahu mukjizat tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan. Keluar biasaan mukjizat tidak akan pernah ada manusia yang bisa menandinginya, termasuk Al-Quran. Makanya ketika Allah SWT menantang orang Arab, orang non-Arab, bahkan jin untuk membuat satu surat saja yang bisa menandingi Al-Quran, Allah memastikan tidak akan pernah ada manusia, bahkan jin, bahkan ketika manusia dan jin bekerja sama untuk membuat satu surat saja yang bisa menandingi Al-Quran, Allah memastikan tidak akan mampu diwujudkan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala dzikr fa'tu bi suratin min mithli. Dan apabila kalian berada dalam keraguan terhadap kitab Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkanlah satu surat semisal Al-Quran. Ini dalam salah satu surat di surat Al-Baqarah. Sobat mutu yang berbahagia, itu yang pertama, bahwa Al-Quran merupakan kemujizatan dari Allah kepada Rasulullah SAW yang berlaku sepanjang zaman. Yang kedua, pentingnya Al-Quran adalah berfungsi sebagai media atau sarana bagi kita untuk beribadah kepada Allah SWT dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Segala perkara, segala aktivitas yang berhubungan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan upaya memuliakan Al-Quran, bernilai ibadah di mata Allah SWT. Mulai dari membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, nah lebih-lebih lagi mengamalkan ajaran Al-Quran, semuanya bernilai ibadah di mata Allah. Dan itu bagian dari ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dalam surat Al-Muzammil ayat 9, ayat 4, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, kalau ditanya pahala, berapa pahalanya orang membaca Al-Quran? Wah, luar biasa. Kalau kita membaca Al-Quran, maka Allah memberikan pahala huruf demi huruf. Satu huruf diberi satu pahala yang kemudian dikalikan 10 kali lipat. Luar biasa membaca Al-Quran, walaupun kita belum tahu maknanya. Namun sekali lagi, kita jangan sampai hanya berhenti kepada membaca Al-Quran, tapi harus melakukan tadabbur, perenungan, pemahaman, perenungan, dan pada akhirnya mengamalkan ajaran Al-Quran. Dan yang terakhir, sobat mutu yang berbahagia, bahwa fungsi Al-Quran bagi kehidupan kita, kehidupan manusia adalah sebagai jalan hidup atau minhajul hayah. Kita tahu bahwa manusia itu butuh pegangan, butuh aturan yang akan membimbing dia dalam menjalani kehidupan ini. Tentu tanpa diragukan lagi dan harus menjadi keyakinan bagi kita bahwa aturan terbaik hanyalah dari Sang Pencipta manusia, Allah SWT, yakni Al-Quran. Nah, ketika Allah menciptakan manusia, tentulah Allah sudah memberikan petunjuk jalan hidup yang terbaik bagi kebaikan manusia, bagi kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, bukankah kita kalau berdoa kan sering mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Senantiasa kita bermohon kepada Allah untuk diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, dua jenis kebahagiaan ini, dunia dan akhirat ini, tentulah hanya bisa kita raih, kita wujudkan ketika kita dekat dengan Al-Quran.
Sebaliknya, ketika petunjuk hidup atau jalan hidup berupa Al-Quran bagi manusia ini diabaikan, maka yang terjadi apa? Allah sudah mewanti-wanti kepada kita bahwa ketika kita mengabaikan Al-Quran, maka kita akan mengalami kesesatan, keterpurukan, dan terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Allah SWT berfirman dalam surat Toha ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa lalai terhadap peringatan Allah, dalam hal ini Al-Quran, maka dia akan mengalami penghidupan yang sempit. Nah, maknanya apa? Penghidupan yang tidak mengenakan bagi manusia, penghidupan yang senantiasa diterpa berbagai keterpurukan, ketertindasan, dan berbagai rasa tidak nyaman yang lain. Notabene tidak akan bisa merasakan kebahagiaan manakala manusia jauh dan lalai dari tuntunan Al-Quran. Nah, sebaliknya, kalau jalan hidup berupa Al-Quran ini ditaati, dilaksanakan oleh manusia, maka apa? Pahala atau kemaslahatan yang akan diberikan Allah kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Luar biasa. Ini balasan yang akan diberikan Allah kepada kita manakala kita mengikuti petunjuk Al-Quran dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur segala urusan kita. Sobat Mutu yang berbahagia, terakhir dari apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini, marilah melalui peringatan nuzulul Quran kita kembali mengingat tentang pentingnya kembali pada Al-Quran, menjalankan ajaran Al-Quran. Janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang hanya membaca Al-Quran namun minim belajar Al-Quran, hanya sibuk menghafal Al-Quran namun enggan untuk mengamalkan ajaran Al-Quran. Dan dengan tegas Allah SWT mewajibkan kita untuk menjalankan Al-Quran secara kafah, secara keseluruhan dalam setiap sisi kehidupan kita. Karena tidak ada satupun sisi kehidupan kita yang tidak diatur oleh Allah SWT. Semuanya sudah lengkap dan dipastikan ketika kita menjalankan aturan terbaik, yakni aturan Allah SWT yang ada dalam Al-Quran, maka kita akan meraih kemuliaan sebagaimana malam kemuliaan yang insya Allah juga akan kita raih di bulan Ramadan ini. Karena Al-Quran adalah sumber kemuliaan, maka sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pedoman kita. Karena dengan menjadikan Al-Quran sebagai imam dan pedoman kita, maka Al-Quran akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi kelak kebahagiaan yang akan kita rasakan di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa basyiril mu'minin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.